tutup itu close. Muka itu open, tutup itu close. Mata itu open, mata itu open, hidung itu open, telinga ada yang open, muka itu open, tutup itu close. Mata itu open, hidung itu open, telinga close, ada yang close. Close, betul. Telinga itu close. Alis open, betul. Kalau leher close, betul. Tahu Bapak Ibu? Masih ada yang bingung? Bingung, oke. Ini bisa kita gunakan Bapak Ibu di kelas, membangun expertnya anak-anak supaya mereka lebih fokus. Saya ulang lagi ya. Mata itu open, hidung itu open, telinga tadi close, alis open, leher close, pipi open, betul. Masih ada yang bingung Bapak Ibu? Ada yang bingung, oke. Ada yang bisa menjelaskan? Jelaskan. Ini bisa kita gunakan. Begini Bapak Ibu, kita bermain jumlah angka. Tadi saya katakan buka itu open. Berapa huruf dibuka? 4. Ganjil atau genap? Genap. Close 5. Kan? Genap atau ganjil? Ganjil. Mata berapa huruf? 4. Genap. Telinga, leher, sekalian. Ini kita bisa gunakan dengan huruf. Bisa juga digunakan di kelas. Masih satu lagi ya. Satu lagi ya. Kita jalan-jalan ke luar negeri nih. Pasti semua mau jalan-jalan. Kita bermimpi jalan-jalannya ke luar negeri. Cluenya 12 bulan itu 1 tahun. 12 bulan 1 tahun. Januari saya ke Singapura. Februari saya ke Denmark. Maret saya ke mana? "12 bulan itu 1 tahun. Januari saya ke Singapura. Saya ulang lagi ya. Januari saya ke Singapura. Februari saya ke Denmark. Maret saya ke Thailand. Mei saya ke mana? Ke Hong Kong. Oke. Kemana Bapak Ibu? Terlalu susah mungkin. Yang biasanya Bapak Ibu lihat di sosial media, jangan lupakan orang ketiga, macam kedua, bulan. Saya cari yang lebih susah-susah. Ini 3 Bapak Ibu loh. Fokus dong. Ini bisa digunakan di kelas kalau lagi siang. Apalagi yang mengajar jam-jam siang ini urgent sekali. Anak-anak akan berpikir keras, apa yang harus saya lakukan? Kita nggak usah jalan-jalan ke luar negeri deh. Kita dalam negeri saja. Terlalu susah mungkin cari nama negara di luar negeri. Saya ulang. 12 bulan itu 1 tahun. Januari saya ke Surabaya. Januari saya ke Surabaya. Februari
Saya ke Depok. Kemarin saya kemana? Hah? Pulang kampung. Ya, kemana Bapak Ibu? Tidak ada kapal. Kemana Pak? Ke Bali. Salah. Salah. Ya udah deh Bapak Ibu, saya kasih selanjutnya dulunya. Januari itu bulan keberapa? 1. Huruf awal dari 1 itu apa? S. Saya ke Surabaya. Februari huruf awalnya apa? Bulan 2 kan? Berarti saya ke Depok. Maret bulan 3. 3. T. Kemana? Katanya Priok boleh, ke Tegal boleh. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Kita semua bisa gunakan di kelas. Ada banyak sekali Bapak Ibu, mungkin kita bisa sharing lagi di lain kesempatan. Sekarang kita masuk dulu di membangun budaya positif di sekolah. Saya pikir Bapak Ibu sudah berpikir keras bagaimana caranya menjawab pertanyaan ini. Baik Bapak Ibu, membangun budaya positif di sekolah. Ada 6 budaya positif yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita masuk di yang pertama dulu, disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa Bapak Ibu? Ketika kita mendengarkan atau terlintas di pikiran kita kata disiplin, apa? Apa? Aturan. Betul. Ada yang lain? Tata tertib. Ada bahkan yang mengaitkan disiplin itu dengan hukuman. Tapi pada dasarnya disiplin dan hukuman sangat jauh berbeda. Bahkan hukuman. Menurut saya disiplin itu salah satu karakter yang terdetik. Disiplin adalah karakter, boleh. Tapi disiplin biasanya kita mengaitkan dengan hukuman. Tapi pada dasarnya hukuman itu bukan adalah bagian dari disiplin. Bisa jadi hukuman adalah hal yang terakhir, atau bahkan boleh saja kita tidak usah menggunakan hukuman di dalamnya. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan kepada seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika kita meminta seseorang untuk disiplin, pasti seseorang itu akan tidak nyaman. Pada dasarnya, mungkin dasarnya yang salah atau kurang tepat. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan suatu self-disiplin atau disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi yang pertama harus kita disiplinkan adalah disiplin diri dulu, sebelum kita mendisiplinkan orang lain. Betul. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah ini: menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan
memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi, dia mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Setelah ini kita akan membahas apa-apa saja nilai kebajikan universal itu. Memiliki motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yang dimaksud di sini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri, bukan ekstrinsik, bukan dari luar. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Salah satu tujuan kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita biasa mengenalnya dalam dunia pendidikan adalah profil pelajar Pancasila. Saya mau bertanya Bapak Ibu, masih ingatkah? Pasti kita sudah hafal dong, yang mana itu profil pelajar Pancasila? Ada? 6. Ada 6. Ini utamanya di kurikulum Merdeka kita sudah menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang mana itu profil pelajar Pancasila? Ini ada sedikit, ada 6. Terpenuhi mandiri. Yang pertama, tentu saja kita harus beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini cakupannya sangat luas, bukan soal agama, tapi juga soal etika. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Inilah yang akan kita bangun. Bagaimana cara membangunnya dengan disiplin? Di era yang sekarang ini tujuan pendidikan kita sekarang. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ingin diharapkan. Namun Bapak Ibu, ini tidak bisa tercapai jikalau cuma satu orang, jikalau cuma pemimpin yang ada di depan atau pemimpin di sekolah yang ingin menerapkan ini. Tidak bisa tercapai. Ini membutuhkan kolaborasi, dukungan dari seluruh warga sekolah. Jadi bukan sekedar Bapak Ibu guru, tetapi juga dukungan dari tata usaha, stakeholder yang terkait, orang tua siswa, serta murid itu sendiri. Baik Bapak Ibu, saya masuk di materi yang selanjutnya. Ini tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Gianni Gosden dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu ada 3 motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah tingkat paling terendah dalam hidup seseorang dan dia bersifat eksternal. Biasanya kita akan disiplin kalau ada hukuman. Anak-anak akan disiplin kalau dikasih hukuman. Padahal itu salah. Itu motivasi paling terendah. Motivasi yang satu tingkat di atas motivasi yang pertama ini adalah ini. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kita ingin mendisiplinkan peserta didik kita atau anak murid kita, misalnya kita mengingini dapat ini, dapat itu adalah motivasi ekstrinsik. Semua karena pengaruh dari luar, bukan dari dalam dirinya. Ini motivasi satu tingkat di atas yang tadi. Motivasi yang ketiga dan yang seharusnya kita miliki serta anak-anak kita miliki adalah ini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Maksudnya di sini, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa saya?
Kalau disuruh datang ke sekolah, akan menjadi apa saya datang ke sekolah? Nilai kebaikan apa yang saya punya? Yang mana yang harus saya yakini? Jika dia memang yakin dalam dirinya kalau datang ke sekolah adalah suatu keharusan dan kewajiban yang akan menuntun dia menjadi pembelajar sepanjang hayat, dia akan memotivasi, dia akan mendapatkan motivasi ini. Bukan mengharapkan motivasi dapat imbalan ataupun karena hukuman dari gurunya. Ini yang harus kita bangun, Bapak Ibu. Jadi ini kita harus berkolaborasi untuk membangun yang tiga ini. Menumbuhkan keinginan mereka menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai yang mereka percaya itu memang betul. Sekarang saya akan masuk di hukuman. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya dia bersifat terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa bersifat fisik maupun verbal. Anak-anak akan merasa disakiti dari perbuatannya atau kata-katanya. Selanjutnya, konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila ada suatu pelanggaran. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data. Umumnya dapat diukur, misalnya mengobrol saat jam pelajaran. Murid tersebut akan mendapatkan konsekuensi dengan kehilangan waktu bermain, dengan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Selanjutnya, di restitusi. Bapak Ibu mungkin ada yang baru mendengar apa itu restitusi. Padahal restitusi ini sudah sering kita lakukan, tapi kita tidak sadar, oh ini yang dikatakan restitusi. Ini yang harus berkelanjutan. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid tersebut berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin yang lain dengan hukuman dan konsekuensi yang tadi. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki suatu hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, Bapak Ibu, mari kita melakukan ini. Memang tidak mudah, tapi mari kita coba. Tidak ada salahnya kita mencoba sesuatu hal yang baik daripada kita tidak melakukannya sama sekali. Kita perlahan sedikit demi sedikit merubah hal yang tadinya kurang baik menjadi jauh lebih baik dengan restitusi. Sebentar kita belajar bagaimana membedakan yang mana itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada sebuah bagan di sini. Hukuman itu adalah identitas gagal. Konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Di hukuman, murid atau anak akan merasa tersakiti, tapi di konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan ketika kita melakukan restitusi, murid akan mendapatkan suatu penguatan. Di hukuman,
biasanya kita mengatakan seperti ini. Peraturannya adalah ini, dan kamu harus begini. Sedangkan di konsekuensi, kita akan berkata sama murid, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan di restitusi yang akan kita jalankan atau yang seharusnya adalah apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu? Di hukuman, murid akan membenci adanya suatu peraturan. Kalau di konsekuensi, murid lebih menghormati adanya peraturan. Sedangkan di restitusi, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Di hukuman, kita juga biasa mengatakan seperti ini sama murid-murid kita. Awas ya, kalau kamu tidak lakukan, nanti kamu awas kamu. Biasa kita mengatakan seperti itu. Bukan saja di anak didik kita, tapi biasa juga di rumah kita. Itu bersifat identitas gagal Bapak Ibu. Sedangkan di konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Di restitusi, apakah hal yang ini sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Di sini anak akan berpikir, apa iya ini yang ingin saya lakukan? Apa iya betul yang ingin saya lakukan? Kita memberi penguatan, kita mengajak anak itu, apakah sesuai dengan nilai yang mereka yakini itu betul? Saya mau bertanya sama Bapak Ibu. Di sini ada 4 kasus. Mari kita sama-sama telaah. Dia bersifat hukuman atau konsekuensi. Ketika kita meminta anak untuk mencatat 100 kali di bukunya kalimat, saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena dia bersifat fisik, betul. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini adalah konsekuensi karena dia melanggar suatu peraturan. Dan terakhir, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ia adalah hukuman. Betul sekali Bapak Ibu. Sekarang kita berbicara tentang hukuman dan penghargaan. Al-Fiqh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, baik itu hukuman ataupun penghargaan sama-sama menghancurkan potensi yang ada dalam dirinya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi maksudnya di sini, kita tidak boleh sering-sering melakukan penghargaan, atau kita tidak boleh saja dikatakan di sini penghargaan itu adalah hukuman. Kenapa dikatakan demikian? Ketika kita mengiming-imingkan kepada anak rajin datang ke sekolah, dapat nilai A. Ketika dia tidak rajin lagi, dia akan berpikir, saya tidak akan dapat nilai A, saya akan dihukum. Ini bersifat penghargaan itu adalah hukuman sendiri, dan dia akan berlangsung sepanjang hayat. Jadi ketika dia tidak diiming-imingkan lagi, tidak akan ada lagi motivasinya. Akan sangat susah membangun budaya positif, tapi mari kita sama-sama. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan aturan atau ketetapan kelas yang telah disepakati bersama oleh semua warga kelas, di mana telah dijelaskan konsekuensi atau dampak yang akan diterima ketika ketetapan tersebut dilanggar. Jadi ada suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita juga bisa buat menjadi keyakinan sekolah. Jadi pada dasarnya nanti tidak akan ada lagi aturan sekolah, peraturan sekolah, tapi dia berubah menjadi keyakinan sekolah yang akan disepakati oleh siswa, murid, orang tua murid, komite, dan guru di sekolah. Jadi kita sama-sama, kalau peraturan dasarnya kita yang membuat di sekolah, tapi kalau keyakinan sekolah nantinya kita akan buat sama-sama. Kita sepakati bersama. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan universal dalam bentuk positif,
bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang lebih rinci dan konkret, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, keyakinan kelas ini seluruh anggota kelas berpartisipasi, yang mana mereka akan yakini. Jadi bukan cuma wali kelas, ketua kelas, dan anggota inti di kelas, tapi semuanya. Dan kita menggunakan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Contohnya, jangan berlari di kelas. Sebaiknya kita menggunakan kata berjalanlah di kelas atau di koridor. Dari kata jangan berlari di kelas, kita rubah menjadi berjalan di kelas. Jangan datang terlambat. Kita akan rubah jadi datang tepat waktu. Bagaimana kalau kita bisa masih mengatakan jangan menyontek saat ujian? Kita rubah menjadi kalimat positif yang seperti apa, Bapak Ibu? Apa tadi Bu? Dilarang mencontek saat ujian. Kita rubah menjadi seperti apa? Belajarlah dengan baik. Belajarlah dengan baik. Betul. Ada yang lain? Dilarang mencontek saat ujian. Kita masih biasa mengatakan ini. Kerjakanlah soal menurutmu yang paling mudah. Kerjakan soal dari yang paling mudah. Mungkin sedikit lebih panjang ya Pak. Mungkin kita bisa buat di sini jadi kerjakan ujian dengan jujur. Ya, kerjakan ujian dengan jujur. Jadi kita tidak lagi mengatakan jangan mencontek saat ujian, tapi kita mengatakan kerjakan ujianmu dengan jujur. Dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Simpanlah sampah pada tempat. Buanglah sampah pada tempatnya atau simpanlah sampahmu di tempatnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi di kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Bukan saja murid, tapi kita juga mempunyai kebutuhan dasar 5. Apa itu? Yang pertama kita kebutuhan dasar kita adalah ini. Ada di kanan sana. Kita bertahan hidup. Kemudian kita juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kita pun membutuhkan kebebasan. Kita membutuhkan kesenangan dan kita membutuhkan penguasaan. Ini dasar kebutuhan manusia. Yang mana itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Pakaian. Kebutuhan biologis pun kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu sekalian. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Betul ini, kita butuh disayang dan kita butuh diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi bukan saja dengan satu orang, tapi dengan lingkungan kita sendiri. Kita butuh disayangi dan kita butuh diterima di lingkungan yang namanya sarangnya. Kebutuhan akan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan untuk bebas. Kita butuh bebas. Bebas dalam artian kita mandiri, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu adalah bebasnya mereka. Kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan bermain, tertawa, dan menikmati apa yang ingin mereka lakukan. Dan ini yang terakhir, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Kita pun butuh untuk diakui kalau kita bisa. Anak-anak pun juga
Mereka butuh diakui kemampuannya. Dengan kekuatan yang mereka capai sesuatu, mencapai kompeten atau terampil, mereka butuh prestasi, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Saya ada kasus lagi Bapak Ibu. Silahkan kita telah kembali sama-sama. Ibu Ambar, guru kelas wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Bapak Ibu, kira-kira alasan Doni melakukan ini karena apa? Dia mencoba memenuhi kebutuhan apa? Ya, kebutuhan kita. Penguasaan. Ada yang lain? Perhatian. Perhatian, boleh. Ada yang lain? Makan. Berhati betul, boleh. Penguasaan, boleh. Doni, kasusnya di sini Bapak Ibu, dia bisa saja membutuhkan kelimanya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, kenapa bisa? Ketika Doni menjawab, maaf Bu, kan kalau ada kasus begini kita panggil lah si dia. Kita panggil si anak, Doni, kenapa kamu melakukan? Kalau Doni mengatakan, karena saya lapar Bu, ibu saya tidak membuatkan saya bekal, tidak memberikan saya bekal, atau tidak membuatkan sarapan di rumah, dia pasti membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Dia mencoba mencari kebutuhan bertahan hidupnya dengan mengambil paksa makanan teman-temannya. Bisa saja dengan penguasaan seperti yang Pak ingin katakan tadi. Dia akan, ketika dia merasa saya hebat, saya bisa mengambil semua, teman-teman saya bakalan takut. Dia mencoba mencari kebutuhan penguasaan, karena dengan begitu teman-temannya akan merasa takut sama dia. Dia merasa hebat. Dia butuh kebebasan, dia butuh kebutuhan penguasaan, dia butuh untuk diakui kemampuannya. Bisa jadi tadi apa? Perhatian. Betul. Dia butuh perhatian dan kasih sayang. Kalau dia berkata, kalau saya ambil makananku, teman-temanku akan memperhatikan saya. Kalau saya tidak begini, teman-temanku tidak melihat saya kalau saya ada. Jadi saya harus berulang. Orang tua saya di rumah ketika saya tidak berulang, dia tidak akan memperhatikan saya. Mungkin saja dia akan sibuk bekerja. Dia mencoba mencari kebutuhan perhatian atau kasih sayang dari orang lain. Kebebasan bisa jadi, karena dia bisa saja kalau mengatakan saya bosan makan sarapan saya nasi kuning terus, sarapan saya nasi goreng terus, sarapan saya ini, saya mau yang lain. Mungkin saja salah satu dari temannya membawa mie goreng, ayam pangsit, ayam penyet. Mungkin dia lebih tertarik, dia mau bebas yang cari yang lain. Sedangkan kita masuk di 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru saat ini. Coba kita telah Bapak Ibu, kita ada di posisi mana sekarang? Dari 5. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, kita teman. Keempat, kita pemantau. Yang kelima, kita manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, yang mana Bapak Ibu sekalian yang sedang kita jalani sekarang? Jujur saja Bapak Ibu, saya sendiri masih sering nomor urut atas, nomor 4, nomor 1 dari teman. Yang mana posisi kontrol kita sebagai guru saat ini Bapak Ibu sekalian? Nomor 3 sebagai teman. Saya nomor 4 pemantau. Saya lihat-lihat saja dulu. Jujur saja Bapak Ibu, kita mungkin memang masih ada di posisi 1, 2, 3, dan 4. Tapi kan pernahkah kita berpikir sudah ada di posisi manajer? Belum. Mari kita sama-sama posisi manajer. Kita kejar sama-sama posisi manajer. Amin. Tidak mudah, tapi tidak juga susah kalau kita melangkah demi selangkah. Mari kita sama-sama. Yang mana itu posisi manajer sebenarnya yang harus kita capai? Kalau kita di posisi penghukum Bapak Ibu, ya jelas sekali.
Kita menggunakan hukuman fisik dan verbal saat melihat murid kita berbuat salah. Betul sekali. Tidak ada salahnya, tapi kurang tepat ya. Posisi pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru bersuara lemah lembut, menggunakan keheningan, diam saja. Sebentar kelas akan diam sendiri. Mereka merasa bersalah karena telah membuat gurunya cemberut, tidak nyaman, merasa rendah diri, salah saya. Itu kita ada di posisi pembuat merasa bersalah. Posisi teman, ya kita menjadi teman mereka, mengajak mereka persuasif, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Betul. Terkadang kita butuh ada di posisi ini. Kita butuh humor untuk memperbaiki hubungan kita dengan anak-anak. Betul sekali. Posisi pemantau, kita biasanya mengandalkan perhitungan, bukan sekedar bukan memantau di sini bukan arti adalah kita lihat terus saja berbuat salah, lihat juga diamati itu namanya Bapak Ibu, bukan kita memantau, diamati, dilihat begitu saja tanpa ada tindakan. Padahal kita mengacu pada data atau catatan berdasarkan aturan atau konsekuensi. Misalnya anak terlambat, kita lihat datanya, oh data setiap hari begini, dipantau terus saja. Posisi terakhir, manajer. Ini lumayan cukup susah. Menurut saya juga baru mendapatkan ini Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama berada di posisi ini. Tugas dari guru memposisikan dirinya sebagai manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing seseorang, mengatur dirinya. Murid dipersilahkan bertanggung jawab sendiri atas perilaku mereka, dan murid sendiri yang diminta untuk menemukan solusinya. Jadi bukan kita yang meminta mereka, bukan kita yang kasih solusi, murid yang menemukan solusinya. Betul Bapak Ibu? Masuk akal. Tapi kadang saya berpikir, mampukah saya melakukan ini di sekolah? Itu harus dimulai dari diri sendiri. Mampukah saya melakukan ini jika saya sendiri? Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu juga akan berpikir, kalau saya sendiri tidak akan mungkin bisa. Seperti harus berdua. Tapi harus sama-sama. Harus kerjasama, harus kolaborasi Bapak Ibu. Bukan cuma wali kelasnya. Ini bukan tugas wali kelas Bapak Ibu. Bukan tugas guru BK. Bukan tugas guru PKN atau guru agamanya yang memperbaiki tingkah lakunya. Karena pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntun kodrat anak, perilaku anak sesuai dengan alam dan zaman. Jadi kita menuntun anak sesuai alam dan zamannya. Yang mana dikatakan alam sesuai dengan lingkungannya. Kita tuntun ini anak menjadi lebih baik sesuai dengan kodrat yang ada di alam dan sesuai dengan kodrat zaman yang sekarang ini. Tuntun anak sesuai dengan kodrat zaman dengan perkembangan teknologi. Kita arahkan dia, tapi jangan dituntut. Kamu harus, tapi tuntun sama-sama kita. Posisi yang terakhir, materi yang terakhir, segitiga restitusi. Ini dalam penyelesaian suatu masalah. Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena bentuknya segitiga. Landasannya apa? Menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya dulu. Arti dalam menstabilkan identitas, kita mencari tahu benar tidak anak yang salah. Benar tidak? Jangan langsung kami. Kita tidak mencari. Kita tidak stabilkan identitasnya dulu. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita naik validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kelakuanmu tadi benar tidak? Kelakuanmu tadi bagaimana menurutmu? Setelah kita validasi tindakannya, kita tanyakan keyakinannya. Lagi-lagi keyakinan, bukan aturan.
tadi tindakanmu, keyakinanmu sesuai tidak dengan keyakinan yang sudah kita buat. Kalau sebelumnya kita sudah membuat keyakinan, sudah sesuai tidak dengan keyakinan yang kita sepakati sebelumnya. Di sini dikatakan bagian dasar segitiga bertujuan mengubah identitas anak dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi kita mengubah identitas anak yang gagal, yang hukuman tadi kita rubah menjadi identitas sukses. Bukan berarti kita membenarkan tindakan anak tersebut. Kita bukan membenarkan, tapi kita merubah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Pasti mereka melakukan ada kebutuhan yang mereka ingin capai, ada yang mereka ingin lakukan dan mereka tidak dapatkan di luar atau tidak dapatkan di rumahnya atau bisa saja tidak dapatkan di sekolah. Makanya mereka bertindak. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, rangkaian tadi, validasi identitas telah sukses, tingkah laku yang salah, validasi tindakan yang salah, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini sangat bagus kalau kita terapkan juga di masyarakat supaya mereka tahu yang mana sebenarnya. Di sini saya ambil suatu kasus. Ini tugas saya, salah satu tugas saya bisa di 3 institusi. Pada hari Kamis saya mengajar bahasa Inggris jam terakhir di kelas 11 contohnya. Namun saya memperhatikan salah satu seorang murid tampak lesu, tidak bersemangat dan seringkali menguap. Dia adalah satu murid yang cukup aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, namanya Arini. Arini coba jawab pertanyaan nomor 4. What is the question about? Arini kembali menguap sambil menutup mulutnya tangan, kemudian menjawab, saya tidak tahu. Lalu Arini menuntut, mengapa kamu tampak lesu dan seringkali menguap selama proses pembelajaran berlangsung? Salah satu orang temannya menjawab, iya Bu, dari pagi Arini sudah berkali-kali menguap, bahkan sudah cuci muka pun dia tetap menguap. Arini hanya menduduk terus dan kurang memperhatikan pembelajaran bahasa Inggris, bahkan tidak mengerjakan tugasnya hingga jam pelajaran. Cara melakukan restitusi, kita bisa panggil anak tersebut setelah jam pelajaran berakhir, atau kita bisa panggil besoknya. Dengan yang pertama kita menerapkan menstabilkan identitasnya. Baik Arini, kamu tahu kenapa saya suruh tinggal dulu sebelum pulang? Iya Bu, mungkin karena saya tidak mengumpulkan tugas bahasa Inggris saya. Kita tanya dulu, kenapa dipanggil? Tahu tidak alasannya kenapa dia dipanggil? Dia akan menjawab, mungkin saja saya tidak tahu, mungkin saja juga langsung tahu. Tapi kalau dia langsung jawab tahu, ya kita langsung ke validasi tindakan yang salah. Iya betul, manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kita validasi tindakannya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan itu pasti ada alasannya. Ibu mau tahu alasan hari ini kenapa tampak kelihatan lesu dan tidak bersemangat? Dia akan menjawab, ada alasannya. Ya pasti ada alasannya. Mungkin saja contoh, dia kemarin menari sampai sore, malamnya dia main sosial media sampai larut malam, sehingga pagi dia jadi mengantuk. Setelah kita tahu alasannya, kita tanyakan keyakinannya. Hari ini apa ingat keyakinan kelas kita? Ya mungkin ingat, dia juga boleh saja bilang tidak, itu tergantung si anak. Kira-kira keyakinan apa yang Arini melanggar? Do assignment on time, contoh di bahasa Inggris. Saya tidak mengerjakan tugasku tepat waktu. Dia tidak mengerjakan tugas waktu, kira-kira kita tanya, apa solusinya? Kalau hari ini tidak kerja tugas, apa solusinya? Kita kembalikan kepada dia. Solusinya Bu, minta maaf, kerja tugas, dan kumpul secepatnya. Setelah itu, kita berikan apresiasi atau
atas apa yang sudah dia lakukan. Kita merefleksi apa yang sudah dia katakan. Mengapresiasi tanggung jawab hari ini dan berharap mengerjakannya. Kita apresiasi usahanya dan kita yakinkan kalau dia mengumpulkan segera mungkin. Di sini ada videonya Bapak Ibu. Ini video contoh segitiga restitusi saya. Bagus sekali ruang kelasnya ya Bapak Ibu. Di sini percakapannya sama dengan yang tadi. Ya, saya pikir cukup sekian Bapak Ibu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan dulu. Kadang saya berpikir, mampukah saya berada di disiplin positif sekolah? Jadi saya memberi nama membangun disiplin positif di sekolah. Di sini mari Bapak Ibu kita sama-sama keyakinan kelas. Bisa saja wali kelas yang membuat keyakinan kelasnya untuk kelas yang diajar, yang dipegangnya. Boleh juga setiap guru mata pelajaran membuat keyakinan kelas di setiap mapelnya. Boleh keyakinan kelas per kelas. Bisa saja kelas 1, kelas 2 beda keyakinannya. Kan mereka yang sepakat. Mereka kita ajak berdiskusi, mereka sepakat, mereka yang mengajukan, mereka sepakat, mereka langgar, mereka yang dapat konsekuensinya, kita kembalikan lagi sama mereka. Sesuai dengan pendidikan, bahwa pendidikan berpusat pada anak, bukan teacher center. Terima kasih Bapak Ibu, silahkan ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas dari budaya positif di sekolah ini. Silahkan bisa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya untuk membangun budaya positif di sekolah ini, saya kira membutuhkan kebersamaan yang sama-sama kita membangun ya sikap disiplin dalam diri kita masing-masing. Contoh, kalau jadwal mengajar kita itu jam 7.15, maka kita guru semua, baik yang ada mata pelajaran hari itu atau tidak, kita hadir sebelum jam 7.15 ini. Karena kita guru sebenarnya di sekolah ini itu membangun budaya positif itu bukan sekedar mengajar itu guru, ya, tapi mendidik, ya. Namanya mendidik itu bukan hanya pada ada jadwal mengajar kita, tidak. Tapi mendidik itu setiap kehadiran tepat waktu itu bagian daripada mendidik bagi saya. Jadi mari kita membangun budaya positif sekolah ini secara bersama-sama. Saya rasa kita tidak bisa membangun budaya positif ini karena hanya start 2 orang. Saya rasa begitu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Pak. Jawab dulu atau tanggap dulu? Aku dulu. Ya, tanggap. Ya, betul sekali Pak. Di sini namanya membangun budaya positif. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah self discipline. Yang seperti saya katakan tadi, self discipline, yaitu disiplin diri dulu. Kita bangun disiplin diri kita dulu. Kita bangun motivasi kita dulu. Kita disiplin karena apa? Jangan sampai karena penghargaan, jangan sampai dapat pujian, atau jangan sampai karena takut hukuman, atau karena jadi kita dipoto. Bisa saja. Kalau saya, Bu, dalam membangun kesadaran sih berangkat dari pembentukan. Kalau saya, Bu, membangun budaya ya. Kalau menurut saya, Bu, untuk membangun budaya positif di sekolah itu, ya, kita mulai bukan hanya mendapatkan adanya upah atau adanya, tapi adanya mandat yang kita dapatkan, bukan mandat sebagai PNS atau honor, tapi kita mendapat mandat untuk bertanggung jawab di sini, berikan tanggung jawab untuk mengajar. Ya. Itu Pak yang saya katakan tadi, self discipline. Bukan ada honor, bukan ada, tapi memang yang karakter yang terbangun dalam diri kita. Karakter yang biasa memang terbangun dalam diri kita untuk melakukan disiplin. Terima kasih banyak. Ya, betul Pak. Itu yang dikatakan sebagai self discipline Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sekarang Pak Mimin.
Ada yang ingin ditanyakan atau Iya, komentar sama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa berdiri Pak Mimin. Iya. Iya, terima kasih Bu. Setelah mendengar pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Pemateri tadi, saya berpikir belakang. Ternyata setelah mendengar, melihat materi yang disampaikan Ibu Pemateri, bahwa ternyata selama ini yang pasti lakukan itu sudah, walaupun tidak 100%, hampir 100% saya lakukan. Kenapa? Karena dari mulai keyakinan kelas itu, kalau setelah saya bukan keyakinan kelas Bu, tapi saya pakai istilah lama namanya kontrak belajar untuk setiap bidang studi yang untuk PKN. Ada beberapa, ada mungkin 9 atau 8 atau 6, tergantung dari kondisi lihat siswa, bahwa kalau misalnya saya terlambat, saya bikin kontrak belajarnya bahwa sebelum saya masuk, siswa sudah ada dalam ruangan. Kemudian setelah saya di dalam ruangan, siswa yang terlambat harus ada konsekuensi. Kemudian jadi mereka biasa ketika saya sudah berjalan ke kelas, anak-anak langsung milari lah ya, berupa Mimin itu pasti ada kesedihan diterima, sadar dengan yang kami sudah kontrak belajar itu. Kemudian yang kedua, saya sampaikan bahwa dalam yang pernah saya terapkan kemarin di sekolah yang lama, bahwa kalau kita mau mengubah anak-anak itu sebenarnya tidak perlu kata keras dengan bentak-bentak, kalau menurut saya sih. Tapi ada juga kadang memang harus perlu dikerasi, ada juga yang memang harus dilembuti seperti itu, karena anak kita itu biasa terdiri berbagai macam karakter yang berbeda. Di sini kita harus pandai-pandai melihat bahwa dalam memberikan sebuah baik hukuman, konsekuensi dan restitusi, biasa kadang-kadang yang pernah saya terapkan di SMK 4 kemarin itu, bahwa kalau misalnya anak berprestasi mungkin diberikan reward sedikit, kemudian yang supaya ada motivasi yang lain juga. Tapi setelah mendengar yang disampaikan oleh Ibu Pemateri, bahwa jangan juga sering dikasih reward, jangan sampai setelah tidak dikasih reward lagi anak-anak menjadi malas, itu efek negatifnya. Jadi itu mungkin sedikit ada, mungkin bisa kesalahan atau apa bagaimana dari saya, bahwa mungkin itu kurang tepat juga barangkali. Itu saya kemarin begitu di keempat, saya kasih reward anak-anak yang mungkin dapat ikut kegiatan atau yang mau berprestasi begitu. Ternyata setelah dari sampaikan Ibu bahwa jangan juga sering-sering dikasih, karena biasa kadang-kadang menimbulkan, menghancurkan potensi anak untuk itu dengan reward itu, karena dengan setelah tidak dikasih lagi mungkin akan malas kembali belajar. Nah, kemudian ada beberapa juga kalau misalnya anak yang sudah terlambat, saya juga tidak langsung dihukum pakai baik. Kalau perlu kita bicara dari hati ke hati, kenapa anak bisa terlambat, apa masalah tak di rumah. Kan sekali lagi saya bilang bahwa setiap anak itu berbeda dengan karakternya. Makanya biasa kadang-kadang dalam menangani anak, saya tanya dulu anaknya siapa itu, bagaimana keluarganya, apakah dia ikut di bapak sambung atau di ibu sambung, kemudian di kehidupan ekonominya bagaimana, yang itu bisa kita kita deteksi potensi yang ada dalam anak kita tersebut, kenapa sampai melakukan seperti itu. Biasa dengan ada begitu, anak-anaknya terbuka bahwa saya Pak sering terlambat karena saya misalnya kalau malam pergi cari ikan, jadi pulang biasa jam 6 baru tiba di rumah, biasa baru mandi, maka sebentar baru ke sekolah, makanya kami terlambat Pak. Oh iya begitu. Kami tekan seperti kemarin di SMK 4 data. Kalau di sini saya belum berani karena saya terlalu tahu, karena baru orang baru di sini. Tapi insya Allah kita akan perbaiki ini ke depan setelah belajar dari materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Pemateri tadi. Oke, kemudian ada pertanyaan saya Bu, barangkali bisa dijawab atau di sedikit memaparkan ke kami tentang misalnya seperti ada biasa anak itu Bu, kalau dalam penanganannya itu
kalau misalnya di keyakinan sekolah kita atau tertentu sekolah itu misalnya panjang rambutnya, kemudian kalau kita daki biasa anak-anak kan tidak mau, biasa kadang-kadang begitu. Kalau kita tidak. Misalnya kalau yang tidak mau dengan dalih juga mengatakan bahwa tidak ada hubungannya rambut dengan pelajaran. Kira-kira bagaimana membahasakan ini ke mereka bahwa harus pengumuman dipotong rambut pun seperti itu. Untuk hubungannya dengan keyakinan sekolah ini atau keyakinan kelas pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata dulu dari Pak Mimin, baru saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu, siapa tahu masih ada. Betul sekali Bapak Ibu, hampir kita semua telah melakukan yang tadi. Cuma kita tidak sadar. Ini loh yang ternyata dikatakan hukuman iya. Ini loh yang dikatakan konsekuensi. Kita tidak sadar kalau ini sudah melanggar, ini sudah tepat, dan yang tepat harus continue kita lakukan dan harus kita berbagi dengan yang lain. Betul sekali. Dengan penerapan masalah tadi yang Pak Mimin katakan, sudah mengidentifikasi identitas, menstabilkan identitasnya, sudah melakukan validasi tindakan, serta mungkin kita tidak melakukan yang belumnya di sini, tinggal menanyakan keyakinan. Biasanya kita seperti itu, kita cuma sampai di validasi tindakan yang salah. Kalau sudah divalidasi, sudah. Kalau sudah ditangani sama guru lain, kita sudah angkat tangan, sudah ditangani. Kita cukup sampai situ. Padahal kita perlu lagi satu langkah. Tanyakan keyakinannya. Di sini kita bertanya, apa dia sudah betul atau salah? Selanjutnya bagaimana? Kedepannya dia bagaimana? Masih maukah dia berulang atau tidak? Dia akan berjanji, bukan berjanji sama kita, tapi dia berjanji sama dirinya. Kalau saya begini terus, bagaimana? Setelah begitu, setelah berjanji dia akan tidak mungkin. Kita berharap dia tidak akan melakukannya lagi. Nah, kembali ke pertanyaannya, apa hubungan atau bagaimana menindaklanjuti terkadang murid tidak mau dipotong rambutnya karena tidak ada kaitannya. Oke, berangkat dari sini kita bisa katakan sama siswa, sebelum kamu masuk di sini, kita semua sudah sepakat ada aturan. Sebelum kita masuk rumah, ada tata tertib kita masuk rumah, ada aturan yang punya rumah. Dan ketika kita dalam suatu rumah, kita menghargai tuan rumahnya. Jadi ketika kalian masuk di sini, juga hargai apa yang ada di sini. Kita berikan pengertian kepada mereka. Ya, kembali lagi. Kalau dia tidak mau, kita kembalikan lagi ke apakah sesuai dengan aturan sekolah yang kamu tanda tangani dan orang tuamu tanda tangani. Saya pikir itu saja Pak, kita tanyakan apakah itu sesuai dengan keyakinannya, sudah sesuai dengan aturannya atau tidak. Masih ada Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Satu. Ini pengalaman di sekolah ini ya, pengalaman di sekolah yang terjadi hampir tiap hari kita lakukan. Ya, kadang-kadang setiap hari anak-anak kita datang terlambat. Ya, kadang kita melakukan tindakan. Tapi seandainya siswa bertanya, kalau yang guru terlambat siapa yang hukum? Kasih banyak. Seandainya murid bertanya, silahkan Bapak Ibu yang bertanya sama dirinya. Ketika dia bertanya seperti itu, apa yang akan dijawab? Mereka terlambat, mungkin saja dia mencari kebutuhan apa? Dia kekurangan apa di sini? Dia melihat contohkah? Atau bagaimana? Itu yang saya katakan, kembali self disiplin kita yang kita perkuat terlebih dahulu. Sama-sama bangun disiplin dirinya dulu. Lanjut, bismillah. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pertama dan yang paling utama yang ingin saya sampaikan adalah materi hari ini sangat bagus, ya, karena setelah mendengar dan melihat materi tadi memaparkan materinya tentang membangun budaya positif di sekolah, saya pribadi begitu terbuka pikiran saya bahwa menghukum itu adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Bukan tidak boleh, tingkatannya paling bawah dalam Ya, dia berada di sisi negatif, ya. Dan itulah yang sering saya lakukan, menghukum. Harapan saya dengan hukuman itu, ya, siswa bisa disiplin. Nah, saya di sini hampir tidak bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu disiplin, apa itu konsekuensi. Ya, tadi di kelas saya tidak tahu apakah konsekuensi hukuman atau restitusi. Ya, tadi saya katakan kepada siswa begini, yang ada bolong-bolong sholatnya, kita sudah sepakati bersama bahwa satu bolong sholatnya maka 5 menit dijemur. Ya, saya bilang begini ke siswa tadi, saya kasih pilihan, mau dijemur 5 menit atau mengganti lubang untuk patok. Nah, apakah yang saya lakukan ini hukuman, konsekuensi atau restitusi? Ya, itu begitu dulu. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Betul sekali Bu. Kadang saya juga merasa saya masih sering sekali berada di hukuman. Tapi setelah mengetahui materi ini di pendidikan guru penggerak, saya terbuka. Wow, selama ini saya masih kurang tepat ya, masih banyak salahnya ya ternyata. Nah, yang Ibu lakukan tadi bisa menjadi hukuman, bisa bersifat hukuman jika keputusan ada di tangan Ibu sendiri. Karena hukuman bersifat satu arah, tidak melibatkan murid. Tapi dia bisa bersifat jadi konsekuensi ketika kita menyepakati. Ada aturan sebelumnya yang kita sepakati. Iya, ada aturan sebelumnya. Ada aturan sebelumnya kita sepakat. Kita sepakat begini, siapa yang melanggar ini, berarti itu adalah konsekuensi. Sebenarnya Bapak Ibu, hukuman di sini kalau bisa jangan. Tapi ya namanya manusia masih kontrolnya kurang. Kita kontrol, kita kadang masih terbawa emosi, suasana panas, lingkungan, itu bisa jadi. Tapi sebisa mungkin kita mengontrol diri kita. Kita harus ada di mana. Tidak ada guru yang sempurna Bapak Ibu. Kita bukan malaikat yang bisa menyulap anak. Tapi kita menuntut, tugas kita tetap menuntut. Memang berat sebenarnya tugas guru, menuntut terus. Tapi kadang kita lebih banyaknya menuntut terus anak, menuntut terus si anak pintar, menuntut anak begini. Bagaimana Bapak Ibu? Karena kita menuntut, tapi coba kita kembali lagi dan berpikir. Di sini tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Sebenarnya kita menuntun si anak, bukan menuntut. Kembali lagi ke
kembalikan, reset kembali pikiran kita. Terima kasih Bapak. Masih ada? Ya, Pak Salah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melihat buku materi di atas hukuman, konsekuensi dan restitusi, seperti yang disampaikan tadi Ibu Mila, bahwa saya juga belum bisa memastikan setiap melakukan tindakan di kelas apakah yang saya lakukan itu adalah hukuman, konsekuensi atau restitusi. Terus barangkali Ibu bisa memberi contoh hal-hal tindakan apa yang dilakukan dalam seorang siswa dalam kelas baru kita memberi hukuman atau memberi dalam bentuk konsekuensi, dalam bentuk restitusi. Ini jenis tindakan siswa yang kira-kira bisa diberikan kepada kami supaya kami bisa mengambil perbandingan kapan itu kita bisa memberi hukuman, kapan memberi tindakan konsekuensi atau restitusi. Kira itu saja untuk sementara. Terima kasih banyak Pak. Kapan kita melakukan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kalau bisa Pak, kita tidak menggunakan hukuman. Dalam membangun disiplin positif, kita tidak menggunakan hukuman. Kalau bisa, lihat tindakannya dulu. Karena yang sebisa mungkin kita menghindari yang namanya hukuman. Di disiplin positif kita sebisa mungkin tidak menggunakan hukuman di dalamnya. Karena hukuman dia tetap berada pada identitas gagal. Karena jadinya murid akan tetap gagal. Kita tetap bisa menggunakannya konsekuensi dengan restitusi. Contoh, anak terlambat ke sekolah. Terlambat misalnya jam pertama jam pelajaran saya bahasa Inggris. Kita masuk jam 7.15, dia datang jam 8. Pertama, konsekuensinya kita bisa gunakan anak tersebut tidak istirahat dengan mencatat materi dari temannya yang tertinggal tadi. Kalau restitusi, kita bisa panggil si anak. Setelah jam pelajaran bahasa Inggris atau setelah jam istirahat atau ketika tidak ada gurunya, kita bisa panggil si anak. Tanyakan restitusinya. Kita bisa tanyakan. Nah, tahu kenapa dipanggil? Dia mungkin bilang tidak. Kenapa terlambat tadi? Dia akan mengatakan, saya misalnya terlambat bangun. Saya terlambat bangun Bu. Terlambat bangun itu betul atau tidak? Salah Bu. Terlambat bangun itu sesuai dengan aturan atau tidak? Atau sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Atau sesuai dengan kontrak belajar kita atau tidak? Tidak. Jadi bagaimana? Kita akan di restitusi kita akan bertanya, jadi bagaimana solusinya? Ya mungkin dia bilang, mungkin dia tidak akan berpikir saya akan catat materi temanku. Dia akan berpikir, iya Pak, besok saya tidak, saya cepat bangun lagi. Besok saya tidak terlambat lagi. Bagus nak, semoga besok tidak terulang lagi ya. Hari ini boleh terlambat, karena setiap orang punya salah. Tapi besok jangan diulang lagi. Kita tetap memberikan peringatan. Nah, selagi kamu pernah berpikir begini Bapak Ibu. Jadi bagaimana jika si anak ini terus-menerus mengulangi kesalahannya? Berkali-kali kita lakukan restitusi, berkali-kali juga dia melakukan kesalahannya. Betul. Kadang sudah saya berpikir sedemikian. Tapi kalau sudah berkali-kali, Kalau sudah berkali-kali mungkin di situ muncul hukuman. Satu minggu full terlambat terus, 1 minggu tidak pernah datang. Ya. Di sini sebenarnya bukan berlaku hukuman Pak. Kita bisa panggil orang tuanya.
Kita ketanyakan sama orang tuanya, kita minta bantuan sama orang tuanya. Tapi sebisa mungkin kita tidak menghukum. Kita panggil orang tuanya, berikan peringatan. Berkali-kali diberikan peringatan, bagaimana lagi Bapak Ibu jika seperti demikian? Orang tuanya sudah 2 kali dipanggil, 3 kali dipanggil, kembali ke kesepakatan sekolah. Mau dibina di sekolah. Ya. Kita kembali rembukan dengan teman-teman guru. Ini kita bisa rapatkan sama teman-teman guru. Kita sudah melakukan konsekuensi, kita sudah berkali-kali melakukan restitusi, kita sudah berkali-kali panggil orang tua, dia berkali-kali melanggar, apa yang harus kita lakukan? Ini perlu kita rapatkan, bukan keputusan satu pihak. Butuh masukan dari pemimpin, butuh masukan dari wali kelasnya, karena wali kelas yang tahu bagaimana karakter anak, butuh masukan dari tetangganya. Misalnya ada teman kita, teman guru yang tetangga dengan dia, semua jadi masukan. Jadi ini bukan kesepakatan, bukan keputusan pribadi. Kalau sudah berkali-kali seperti itu, Bapak. Ya Pak, silahkan. Misalnya Bu, kita sudah melakukan tindakan keyakinan kelas di dalam kelas, tapi ambil contoh di kelas 1 itu, di kelas 9 ada beberapa orang siswa yang kadang maunya saja datang ke sekolah. Misalnya pada saat kita mengambil kesepakatan keyakinan kelas itu, mereka tidak hadir, terus kita menentukan keyakinan kelas, otomatis dia kan tidak akan sepenuhnya untuk melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Itu yang pertama, bagaimana kita solusinya. Terus ada ini kayak kekurangan saya lihat dari beberapa siswa di kelas 9 itu, kelas 10, ada beberapa orang yang selalu terlambat datang, bahkan tidak datang. Biarkan saja, mau kamu. Karena walaupun diberi peringatan, ya begitu juga. Menurut pengamatan saya ini disebabkan karena yang pertama, materi atau jam pelajaran yang saya bawakan itu mata pelajaran yang agak berat, sulit, sehingga pengetahuan dasar mereka itu memang tidak bisa. Tapi ada juga yang bisa sebenarnya, cuma memang kayak mengabaikan pelajaran. Jadi apakah tindakan saya ini membiarkan saja mereka, ya mau kamu. Jadi saya itu biar terlambat datang, saya kasih masuk. Kalau misalnya mau keluar, ya silakan keluar. Apakah ini tidak menyalahi kurikulum kita, Bu? Bagaimana? Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Jujur saja kadang saya juga berpikir seperti itu. Kadang bosan memperingati anak, capek memperingati anak, tetap maunya saja seperti itu. Kadang saya berpikir, apa salah cara mengajar saya? Kadang si anak masuk di jam, misalnya jam terakhir dia datang, misalnya di jam pelajarannya Ibu Eni dia hadir, di jam pelajaran saya dia tak berhadir. Mungkin ada yang salah dari cara saya membawakan materi. Mungkin metode atau media yang belajar saya kurang menarik. Cara saya mengajar kolotkah atau tidak menarik, tidak membuat siswa tertarik untuk belajar. Jadi dia tidak mau datang. Tidak ada motivasi. Paling Ibu Rina lagi. Itu terus. Dia tidak termotivasi. Jadi mungkin kita bisa merubah dari metode yang kita bawakan dalam mengajar, media yang kita lebih menarik. Mungkin kita banyak-banyak sering, jangan terlalu sering materi terus, kapan-kapan kita ajak keluar, kita kasih game, boleh sebelum belajar. Kalau dikatakan menyalahi kurikulum atau tidak, boleh dikatakan
kita menyalahi karena kita tidak memperhatikan anak. Kita tidak berfokus pada anak. Nah, kembali belum saja Melakukan pembiaran. ya, melakukan pembiaran. Melakukan pembiaran itu sebenarnya karena kita tidak tahu. Kita memang sudah berulang kali menyampaikan, tapi dia tidak mendengar maunya si anak. Itu sebenarnya kita salah. Kita tidak berfokus pada anak. Tapi kita kadang berpikir begini, kalau saya berfokusnya sama si anak ini, materiku bagaimana? Ya kan? Kalau satu anak terus saja yang saya hadapi, tidak akan tuntas materiku saya. Jadi kita melakukan pembiaran. Jadi mungkin saat di kelas kita biarkan, tapi setelah itu kita panggil kembali. Ada tadi pertanyaannya Pak, tapi saya Yang kemampuannya rendah itu bagaimana? Itu barang. oh ya, kemampuannya rendah. Yang kadang kita mengajar ada yang Motivasi belajar yang kurang. motivasi belajarnya kurang. Di sini. Di sini sebenarnya kita di sebelum masuk di pembelajaran yang seharusnya Bapak Ibu sebelum masuk di pembelajaran kita identifikasi. Ini dilakukan di semester awal. Kita identifikasi anak ini gaya belajarnya bagaimana. Kita lakukan identifikasi dulu. Kita identifikasi si anak gaya belajar di kelas saya maunya diceramai terus, diceramai terus sepanjang mata pelajaran. Maunya si anak belajarnya di luar ruangan. Ya, kapan-kapan kita ajak keluar, kapan-kapan kita bawakan gambar, kapan-kapan kita bisa pakai begini di kelas, lebih menarik kan? Betul. Nah, saya ingat pertanyaannya Pak. Kita bilang tadi, bagaimana jika si anak tidak hadir saat kita membuat keyakinan kelas? Iya, betul. Karena si anak ini tidak hadir, otomatis si anak menyepakati keyakinan kelas. Jadi ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, kita tidak serta-merta setelah keyakinan kelas itu sebaiknya kita buat di awal pembelajaran, di awal semester. Jadi mari kita sama-sama lakukan ini untuk selanjutnya. Kita membuatnya di awal semester. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kita tempel di kelas. Jadi si anak yang tidak hadir bisa melihat, oh apa itu? Kenapa ada yang tertempel? Oh itu keyakinan kelas. Dia bisa membaca. Ketika anak hadir, kita kembali lagi ingatkan, ada keyakinan kelas loh yang kita sepakati waktu kamu tidak hadir. Kami semua sepakat. Bagaimana sama kamu? Sepakat tidak? Jadi mereka bisa tahu, oh ini tidak boleh saya begini, harus begini, harus begitu. Jadi dia bisa ingat. Kalau tidak sepakat Bu, solusinya Kalau tidak sepakat, kita tanyakan dia maunya bagaimana dari yang ini, dan kita rembuk. keyakinan itu bisa dirubah. Keyakinan bisa dirubah sesuai dengan kesepakatan kelas. Kita kembalikan lagi ke kelasnya, sepakat atau tidak. Jangan sampai cuma satu anak yang tidak sepakat, kita merubah semuanya. Kita kembalikan lagi ke kelasnya, karena keyakinan kelas kita rembukkan bersama, bukan keputusan satu orang atau keputusan guru. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang kesekian kalinya. Sedikit menambahkan bahwa untuk kontrak belajar atau keyakinan kelas itu kan bukan dari serta-merta dari pihak guru yang mengadakan kontrak belajar, tapi kita ramu dengan siswa. Jadi apa yang draft kita sampaikan, kemudian ada yang siswa tidak setuju atau murid kita tidak setuju, dia akan mengangkat pasti itu Pak. Tidak bisa ke misalnya 7.20 atau kasih misalnya waktu untuk kami Pak, siapa tahu kami ngantri di kantin kan. Saya begitu kemarin saya terapkan, misalnya saya masuk itu jam 7.15, jadi dia bilang Pak, minta dispensasi waktu 10 menit Pak, karena kami antrian di kantin. Biasa kita baru mau antri, piring habis, jadi ditunggu lagi teman yang kasih habisnya, jadi mungkin agak terlambat masuk di kelas Pak kalau jam kita, bisa begitu. Jadi biasa saya maklumi, karena tapi setelah itu keyakinan kelas itu mereka kan apa namanya, kan dia sendiri itu ketika kita mengadakan keyakinan kelas atau kontrak belajar. Nah ini kan tidak ada pemaksaan di sini. Apa yang kita mau, kemudian dijawab oleh mereka anak-anak mau, itu kita kasih ketemu dan
mereka akan patuhi itu keyakinan kelas, insya Allah. Karena saya sudah beberapa kali melakukan itu dan mereka patuh dengan itu. Dan ketika mereka melanggar, itu yang saya tanyakan, bagaimana keyakinan kelas yang pernah kita bahas kemarin? Iya Pak, saya salah. Insya Allah tidak akan lanjut lagi untuk melakukan itu lagi. Seperti itu. Tunggu dulu Pak, kalau keyakinan kelas itu nanti kesepakatan. Ya, kesepakatan tapi nanti melanggar peraturan sekolah atau bagaimana? Ya, jadi itu tanya pemateri barangkali itu. Saya cuma iya, oke. Ya. Bagaimana kalau kita sudah membuat keyakinan kelas dan itu melanggar dari keyakinan sekolah? Bagaimana? Nah, sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, kita mengacu pada keyakinan sekolah. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa keyakinan sekolah kita, apa aturan sekolah kita. Jadi kalau misalnya aturan di sekolah kita tuh masuk 7.15 dan mereka sepakat yang masuk jam 8, oh tidak bisa. Jangan mentang-mentang karena keyakinan kelas kita sudah tidak bisa. Kita mengacu pada keyakinan sekolah dulu. Karena keyakinan sekolah atau aturan sekolah itu sudah kita sepakati dengan orang tua. Jadi nantinya mungkin kita akan bisa bahas, kita membangun dulu keyakinan sekolah kita bagaimana. Sepakat dengan orang tua siswa. Jangan aturan. Ini yang biasa saya pernah bertanya, kenapa bukan peraturan kelas saja, kenapa mesti keyakinan kelas? Karena kalau peraturan bersifat satu arah. Kalau keyakinan, kita bisa yakini yang mana yang benar, siswa yakini benar, guru yakini benar, kita sama-sama yakini benar. Jadi nanti untuk kedepannya kayaknya kita perlu membuat keyakinan sekolah kita dulu bagaimana. Keyakinan sekolah kita mungkin kita rembukan nanti, kita sama-sama dengan orang tua siswa buat kembali keyakinan sekolah kita. Dibagaimanakan sekolah setuju, orang tua setuju, anak jelas setuju dong. Karena kalau tidak setuju tidak jadi masuk sini. Dan nanti kita berangkat dari situ untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa per mata pelajaran, bisa per kelas. Khusus kelas. Kelas misalnya menyapu, itu kelas. Kalau jam pelajaran misalnya jamnya Pak Mimin, jam istirahat boleh ditambah 5 menit, ya itu kelasnya Pak Mimin, bukan kelas lain. Makanya untuk keyakinan kelas itu tidak boleh bertentangan dengan Keyakinan sekolah atau peraturan kelas tidak boleh bertentangan dengan peraturan sekolah. Tapi nantinya kita tidak akan menggunakan apa lagi peraturan. Kalau kita mendengar kata peraturan, ada aturan yang ikat, ada aturan yang harus kita ini. Kita kayak dikekang begitu, kayak ada kurang bebas berpendapat, kurang nyaman. Ya, Tadi Pak Mimin, bagaimana maksudnya? Saya biasanya kan 7.20 lebih. Bagaimana itu? tidak saya jam Maksudnya jam istirahat misalnya Pak, tambah 5 menit. pelajaran saya ini Pak. Khusus pelajarannya, tapi tidak mengganggu dengan tidak melanggar dari aturan sekolah. Oh siap Pak. Itu pelajaran saya kalau jam Kira jam 15 masuk, saya masuk, tiba-tiba ada anak, kenapa saya belum bisa masuk, kasih 5 menit, karena kami antri di kantin misalnya. Banyak yang makan jadi Oh bisa itu Pak, untuk yang pelajaran yang sudah istirahat, tapi yang pelajaran yang terjepit antara guru satu dengan guru lain. Kalau yang awal harus kalau antara aturan sekolah jam 7.15 itu harus. Iya. Karena ini merupakan karakter nanti yang sudah ada keyakinan guru ya. Kembali Bapak Ibu, self disiplin kita datang ke sekolah karena apa? Ya, ada Bapak Ibu? Cukup? Ya. Saya bukan bermaksud menggurui, mari kita sama-sama kita berbagi. Saya berbagi di sini Bapak Ibu. Ini yang baru juga saya dapatkan. Jadi sebenarnya, wow, susah ini kalau diterapkan sendiri. Perlu dukungan dari teman-teman sekalian. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk waktunya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang mau berbagi sharing ice breaking, bolehlah kita sama-sama nanti bagi-bagi ice breaking. Apalagi di jam-jam siang ini, banyak ini. Nanti kita bagi clue-clue ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak atas
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita bisa foto bersama nih Bapak Ibu. Wah, pasti kalau penting, besarnya tuh penting. Saya Ahmad Raja, kelas 10 ATPH. Perasaan saya saat menulis keyakinan kelas senang karena setiap murid bisa menuliskan keyakinan yang mereka ingin. Kenalkan, nama saya Saira, saya dari kelas ATPH. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas senang, bersemangat, seru karena siswa berlomba-lomba untuk menampilkan keyakinannya masing-masing di papan tulis. Pembuatan keyakinan kelas itu penting. Menurut saya membuat keyakinan kelas itu sangat penting. Pembuatan keyakinan kelas itu penting karena murid bisa lebih baik lagi ke depan. Membuat keyakinan kelas itu sangat penting karena menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa.